Perkenalkan, nama saya Tirsa Panto dengan NIM 19142010 188, kelas A1 semester 5, jurusan keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Nurse Ariska Escape MCAP dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PENKES. Pengertian pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat sebagai perawat pendidik. Yang saya ambil yaitu penyakit rheumatoid arthritis, di mana penyakit rheumatoid arthritis merupakan suatu penyakit inflamasi sistematik kronik yang manifestasi utamanya adalah poliartritis yang progresif, akan tetapi penyakit ini juga melibatkan seluruh organ tubuh. Penyebab utama penyakit artritis rheumatoid masih belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa teori yang dikemukakan sebagai penyakit artritis rheumatoid, yaitu yang pertama, genetik, berupa hubungan dengan gen HLA, DRB, dan faktor ini memiliki angka kepekaan dan ekspresi penyakit sebesar 60%. Yang kedua, hormon seks. Perubahan profil hormon berupa stimulasi dan plasental. Yang ketiga, faktor infeksi. Beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi sel induk, semang atau host dan merubah reaktivitas atau respon sel T sehingga muncul timbulnya penyakit RA. Yang keempat, heat shock protein atau HSP, di mana protein yang diproduksi sebagai respon terhadap stres. Yang kelima, faktor lingkungan, salah satunya adalah merokok. Selanjutnya, tanda dan gejala. Rheumatoid arthritis terjadi secara simetris berupa inflamasi sendi, bursa, dan sarung tendo yang dapat menyebabkan nyeri, bengkak, dan kekakuan sendi, serta hidrops ringan. Tanda karnial inflamasi berupa nyeri, bengkak, kemerahan, dan teraba hangat mungkin ditemukan pada awal atau selama kekambuhan. Namun, kemerahan dan perabaan hangat mungkin tidak dijumpai pada RA kronik. Sendi-sendi besar seperti bahu dan lutut sering menjadi manifestasi klinis tetap, meskipun sendi-sendi ini mungkin berupa gejala asimptomatik serta bertahun-tahun dari onset terjadinya. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu pemeriksaan cairan synovial, di mana warna kuning sampai putih dengan derajat kekeruhan yang menggambarkan peningkatan jumlah sel darah putih, leukosit 5.000 sampai 50.000 mm, menggambarkan adanya proses inflamasi yang didominasi oleh sel neutrofil. Yang ketiga, rheumatoid faktor positif, kadarnya lebih tinggi dari serum dan berbanding terbaik dengan cairan sinovium. Yang kedua, pemeriksaan darah terapi, leukosit. Yang kedua, anemia normositik atau mikrositik, tipe penyakit kronis. Yang ketiga, pemeriksaan kadar seroimunologi, di mana rheumatoid faktor IgM 75% penderita. Kedua, anti CCP atau antibodi positif telah dapat ditemukan pada artritis rheumatoid dini. Selanjutnya, komplikasi yang terjadi yaitu dapat menimbulkan perubahan pada
jaringan lain seperti adanya prosegranulasi di bawah kulit yang disebut subkutan nodule. Yang kedua, pada otot dapat terjadi meiosis, yaitu proses granulasi jaringan otot. Yang ketiga, pada pembuluh darah terjadi tromboemboli. Yang keempat, terjadi splenomegali. Yang kelima, kelainan sistem pencernaan yang sering dijumpai. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik yang baru lulus SMA dan SMK. Saya ingin merekomendasikan salah satu kampus, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, di mana kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat beberapa jurusan, khususnya jurusan keperawatan, di mana jurusan keperawatan telah terakreditasi B oleh Badan Akreditasi Nasional.